Menjalani hidup ini layaknya sedang melangkah ke anak tangga pertama. Meski kita tidak tahu berapa jumlah anak tangga yang harus kita lalui, namun yang pasti selalu ada ujung akhirnya. Sebelum kita melangkah, mari kita awali dengan tetap setia merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 7 Mei 2022, tertulis di Kejadian 35 ayat 2. Demikian dikatakan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi didok sijak kok mamadok dongan nasabagas do tusude dongan nai. Pabolok kamu ma debata sileban. Akana pinyo munai. Manguras mahamu jala salini hamu ulos munai. Demikian firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 35 ini menceritakan Yakub kembali ke Betel. Betel merupakan tempat di mana Yakub bermimpi dan bernazar kepada Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 20-22 di mana dia mengatakan, jika Allah menyelamatkannya, maka ia akan menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Ia akan memberikan persembahannya dan membangun bait Allah di Betel. Namun apakah dia telah memenuhi nazarnya pada saat yang kedua kalinya dia kembali ke Betel? Sudahkah iman Yakub lebih dewasa dari yang pertama ketika dia datang? Melalui pengalaman iman Yakub, kita juga perlu merenungkan mengenai iman kita kepada Tuhan. Coba kita bandingkan antara iman pada saat pertama kali Anda percaya Tuhan Yesus dengan iman kita yang sekarang ini, di mana kita sudah melewati satu waktu tertentu menjadi orang Kristen. Sudahkah iman kita bertambah dengan dewasa? Apakah kita bersandar dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah iman kita berdiri dengan keyakinan sendiri atau masih bergantung pada orang lain? Apakah kita masih mengajukan syarat, mengajukan nazar karena ketidakyakinan kita bahwa Tuhan mendengar doa kita? Kalau kita lihat Yakub, walaupun imannya belumlah sempurna, tapi saya yakin bahwa imannya sudah lebih sempurna daripada saat pertama kali dia ada di Betel. Setidaknya hal itu bisa kita lihat bahwa dia datang ke Betel bukan dengan sembarangan, tapi dikarenakan ketaatannya pada perintah Tuhan dan dengan mempersiapkan diri dan rombongannya untuk membangun mezbah Allah. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini menyatakan bahwa lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang-orang yang bersama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ada 3 perintah yang merupakan peraturan khusus yang disampaikan apabila menjadikan dirinya sebagai mezbah di hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, yaitu yang pertama, jauhkanlah dewa-dewa asing. Lalu yang kedua, tahirkanlah dirimu. Dan yang ketiga, tukarlah pakaianmu. Apa maksud peraturan itu semua? Menjauhkan dewa-dewa asing merupakan hal berdasar yang dikehendaki Tuhan terjadi dan kita lakukan pertama sekali. Hal ini diinginkan Tuhan sebagai Allah yang pencemburu. Allah tidak menghendaki adanya ilah-ilah lain yang menjadi fokus dalam hidup kita. Sering kita tidak sadar menjadikan hal-hal lain di luar Allah sebagai hal-hal penting yang menjadi fokus utama kita. Mungkin pekerjaan, karir, kekayaan, bahkan mungkin keegoisan hidup, mungkin gengsi kita, hobi kita, mungkin pula pengetahuan-pengetahuan duniawi, atau bahkan permasalahan hidup kita. Seringkali menjadi ilah yang mengesampingkan hidup kita dari kendali dan kehendak Tuhan. Kita menganggap dan mementingkan hal-hal tersebut
di luar Allah yang sebenarnya, yaitu Kristus Yesus. Kita dapat membuang waktu sedemikian banyak dan membuang biaya sedemikian banyak. Dan kita beranggapan dapat memiliki kesenangan dan harapan sedemikian banyak dari hal-hal tersebut. Apabila Allah belum menjadi yang utama bagi kita, titik fokus kita, dan yang terpenting dalam hidup kita, maka kita belum menjadikan Allah yang utama dan kita masih berkhianat, berselingkuh dari Allah karena mementingkan perkara-perkara duniawi ini. Jauhkanlah semuanya itu dan jadikanlah Allah sebagai fokus hidup kita, sehingga kita memiliki ketulusan hati dan kesungguhan untuk mementingkan Allah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, menjadi tahir juga menjadi perkara penting yang dituntut Tuhan terjadi dalam hidup kita. Menjadi tahir merupakan perlawanan dari penyakit kusta secara rohani. Banyak orang mengaku menjadi orang percaya tetapi hidupnya diliputi dengan sakit rohani. Kehidupannya hanya diisi oleh ketidakpuasan, keluhan, dan protes tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, pujian, ibadah, dan persekutuan dengan Tuhan belum menjadi kebutuhan kesukaan rohaninya. Tawaran-tawaran duniawi masih menjadi fokus dan kesenangan hidupnya. Karakter hidup lama dengan keinginan-keinginan daging masih melekat dalam hidupnya. Hidupnya belum menjadi teladan karena masih seperti orang kebanyakan di dunia ini. Kedewasaan rohani belum menampak dalam hidupnya sehari-hari. Ciri-ciri tersebut menunjukkan kita adalah orang percaya yang masih sakit rohani dan belum tahir. Firman Tuhan menegaskan, ubahlah hidupmu sehingga menjadi tahir. Dan yang ketiga, peraturan yang disampaikan adalah untuk supaya menjadikan tubuh kita sebagai mezbah Allah, Tuhan menghendaki agar kita menukar pakaian hidup kita. Pakaian hidup kita adalah karakter, watak, kebiasaan, dan gaya hidup kita di dunia ini. Prinsip Alkitabiah menukar pakaian dituliskan oleh Rasul Paulus demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup dalam Kristus yang mengandalkan Dia, memuliakan Dia, dan yang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itulah yang menjadi indikator penting bagi kita untuk mengenakan pakaian baru sebagai pengikut Kristus. Bukan pakaian yang baru kita beli, tetapi Kristus yang telah menyelamatkan kita. Semoga kita dapat menghidupi perintah Tuhan dan lebih mencintainya dalam hidup kita yang tentunya harus kita mulai dari keluarga dan seisi rumah kita. Seperti yang dinyatakan oleh firman hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan menjadikan Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami yang telah terbukti berkuasa atas segala ciptaan. Oleh karena itu ajarlah kami menghitung setiap berkat yang kami peroleh dari-Mu Tuhan. Agar kami lebih bersyukur dan menaati Engkau saja. Jauhkan kami dan keluarga kami dari kuasa roh dunia ini yang sering sekali menjauhkan kami dari kasih-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk mengarahkan hidup keluarga kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda dengan berfokus kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.